Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya ngeliat videonya Pix Imperfect yang nunjukin salah satu fitur dari NVIDIA Studio Broadcast dan fiturnya ini cukup keren. Karena NVIDIA Studio Broadcast ini bisa memfilter background noise dengan sangat-sangat bagus. Jadi vokal kita itu bisa ke-enhance. Terus gak lama tim DKID juga nemuin fitur dari NVIDIA Studio Canvas. Yang kita cuma coret-coret asal aja kayak gambaran kasar, nanti sama AI-nya diterjemahin ke gambar yang bagus banget. Dan dari sini akhirnya saya mengubek-ubek fitur dari NVIDIA Studio yang ternyata banyak banget. Dan saya nyobanya pakai laptop, yaitu laptopnya Asus VivoBook Pro 15 OLED. Jadi kalau kalian punya laptop yang ada badge atau stikernya GeForce RTX Studio ini, jangan digunakan hanya untuk gaming atau ngedit-ngedit tipis karena fiturnya ini banyak banget. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya jelasin dulu driver dari NVIDIA. Jadi kalau kalian cek driver dari NVIDIA itu kan ada dua ya. Jadi ada Game Ready Driver dan satunya itu Studio Driver. Dan fitur-fitur yang ada di intro yang saya tunjukin tadi itu pakai Studio Driver. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa NVIDIA membagi drivernya menjadi dua? Jadi ada Game Ready Driver dan Studio Driver. Jawabannya karena memang industri game dan juga industri kreatif itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Seorang gamers akan butuh performa dari DirectX, sedangkan seorang kreatif akan butuh banyak performa dari CUDA, RT, Tensor Core, juga AI enhancements. Terus kalau gamers biasanya akan lebih membutuhkan refresh rate layar yang kenceng, sedangkan kreatif akan butuh layar yang presisi, yang warnanya natural, yang sesuai dengan warna aslinya. Jadi detail gambar dan juga color game mode itu penting banget. Terus kalau gamers biasanya memperhatikan speed memory RAM yang kencang, sedangkan industri kreatif itu butuh kapasitas RAM yang gede. Dan masih banyak lagi sebenarnya perbedaan antara gamers dan juga industri kreatif. Jadi kalau kita ngomongin drivernya NVIDIA itu agak kompleks ya. Karena si NVIDIA Studio Driver ini memang marketnya adalah para content creator dan bukan hanya sebagai graphic card aja, tapi NVIDIA juga udah berkolaborasi dengan banyak vendor di mana hardware yang dibuat bagian-bagiannya itu dipilih secara khusus dan diuji bener-bener hardwarenya untuk bisa dipakai dan bagus di aplikasi-aplikasi untuk editing. Contohnya kayak Photoshop, Blender, dan semua aplikasi editing yang lainnya. Terus kalau kalian bingung, enaknya saya install Game Ready Driver atau Studio Driver, ya sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Dan kalau memang kalian seorang content creator, cari laptop yang ada badge atau stikernya GeForce RTX Studio kayak laptop yang akan kita bahas ini, si Asus VivoBook Pro 15 OLED, yang nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi laptop ini untuk GPU-nya dia menggunakan NVIDIA GeForce RTX 3050 laptop GPU, prosesornya pakai Ryzen 9 5900HX, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz, dan kalian bisa lihat ada logo GeForce RTX Studio di bagian kiri bawahnya yang menandakan dia udah optimal kalau kita pakai NVIDIA Studio Driver. Dan saya akan nge-review agak berbeda ya, karena jujur aja saya bosan dengan review laptop yang gitu-gitu aja yang biasanya ada di channel DKID. Jadi saya pengen bahas si NVIDIA-nya ini secara full, biar kalian kalau punya grafik NVIDIA itu kalian bisa mengoptimalkannya dengan baik. Karena fiturnya ini sebenarnya banyak banget. Yang pertama kita bahas dulu NVIDIA Studio Canvas. Buat kalian yang ngikutin Instagramnya DKID seharusnya udah tahu spoilernya dikit-dikit lah ya. Jadi NVIDIA Canvas adalah aplikasi gambar yang memanfaatkan AI untuk membantu para artis mengubah coretan-coretan sederhana jadi sebuah pemandangan yang realistis. Dan menurut saya NVIDIA Canvas ini cocok untuk para desainer, konsep artis, atau pekerjaan yang tugasnya menerjemahkan apa yang ada di kepala klien jadi sebuah gambar yang visual. Biasanya kan kita suka bingung memulai ya, cuma bengong di depan kanvas kosong karena belum ada referensi atau udah bikin coretan kasar tapi belum nemu yang oke. Nah kalau ada NVIDIA Canvas, semua coretan kasar akan diterjemahin ke gambaran yang realistis yang memudahkan kita yang kesulitan untuk memulai menggambar. Ya saya tahu ketika kalian melihat NVIDIA Studio Canvas ini mungkin ada beberapa statement yang bilang, wah manusia udah kalah dengan AI. AI akan menguasai dunia. Kalau menurut saya enggak juga sih ya. Ya AI emang bisa ngegenerate gambar secara lebih cepat dan juga lebih efisien, tapi menurut saya juga nggak bakalan bisa ngegantiin kreativitas, penglihatan, ataupun imajinasi dari manusia. Jadi AI itu digunakan untuk meringankan dan juga membantu pekerjaan kita yang kalau misalkan kita pakai tenaga manusia itu akan sulit. Dan ini membawa kita ke fitur yang kedua, yaitu NVIDIA Broadcast.
Sesuai dengan namanya, NVIDIA Broadcast ini adalah fitur yang bisa membantu kita ketika kita menggunakan webcam dan juga mikrofon. Nah, pekerjaan yang menggunakan webcam dan juga mikrofon ya jelas saja meeting online ataupun streaming. Cara kerjanya adalah menggunakan AI dan juga machine learning untuk meningkatkan kualitas audio dan video jadi lebih cocok untuk penggunaan profesional. Fitur yang saya suka adalah AI noise cancelling mikrofonnya. Biasanya problem saya ketika saya meeting adalah background noise, entah suara AC, suara PC, suara anak saya nangis, suara tetangga saya gibah, itu rame banget. Nah, NVIDIA Broadcast punya fitur noise removal dan room echo removal yang menurut saya cukup bagus ya. Dan sekarang langsung aja kita tes dia. Oke, sekarang kita coba untuk fitur-fiturnya ya. Ini saya ada di OBS dan ini kan saya nggak ada fitur apapun. Dan sekarang kita masuk ke NVIDIA Broadcast-nya. Jadi kalau misalkan ini kameranya, habis itu saya pakai background removal, tuh di OBS-nya pun juga akan berubah ya. Nah ini kita pakai di background removal. Kalau misalkan saya ambil background blur, backgroundnya akan ngeblur. Terus kalau misalkan background replacement, nah itu ada tulisannya tuh di situ. Di sini ya, NVIDIA Broadcast. Jadi kita bisa ganti untuk gambarnya, bisa biasanya kalau kalian lihat orang-orang streaming kan backgroundnya diganti ya, itu bisa kita ganti juga. Habis itu juga ada, udah sih ya untuk webcamnya itu, ada auto frame juga. Nah ini auto frame ini bekerja karena dia resolusinya ini 1080p laptopnya ya. Jadi dia akan nge-crop ke 720p, dimana kalau misalkan saya geser-geser. Nah jadi kalau misalkan kita gerak-gerak ya, framenya itu bakalan ngikutin. Dia akan tetap di tengah seperti ini. Nah ini padahal saya nggak gerak. Jadi kalau misalkan saya naik ke atas dikit, nah dia akan gerak. Ya ini kayak sama kayak fitur auto follow lah. Kalau misalkan kalian bingung dengan apa itu auto frame. Sekarang kita cobain untuk mikrofonnya. Jadi di sebelah saya ini ada air purifier yang suaranya sekenceng ini ya, suara kipasnya ya. Dan sekarang kita akan aktifkan fitur noise removal sama room echo removal. Nah kalian bisa dengarkan kalau suaranya ini sekarang udah hilang ya. Kalau misalkan ini kurang berisik, Chan tolong keyboard mechanical dong Chan. Kita bakal pakai lagi keyboard mechanical yang suaranya ya kalian tahu sendiri lah ya, suaranya cetak-cetak. Nah kayak gini. Apakah dia bisa ke filter dengan baik? Harusnya bisa ya, karena fitur ini udah saya cobain juga. Dan ini suara kipasnya kenceng banget. Saya angkat ya. Wow, saya deketin ke mikrofon. Harusnya kenceng ini ya. Cuma dipukul-pukul. Pokoknya gedang gitu. Tapi ini suaranya emang beneran kenceng ya. Tuh. Harusnya kalau misalkan ini bisa ke filter dengan baik, good job sih NVIDIA. Terus AI noise cancellingnya ini juga nggak hanya di mikrofon aja, tapi juga ada di speakernya. Jadi semisalnya lawan bicara kalian tuh mic-nya berisik, banyak background noise seperti ketikan ataupun echo, dengan nyalain speaker noise removal dan room echo removal, kita bisa dengar suara lawan bicara kita lebih clear. Terus satu lagi fitur yang menurut saya akan sangat membantu ketika kita video conference ataupun streaming adalah fitur dari kameranya. Di kamera ini banyak fitur yang sering kita temuin kayak background blur, background removal, dan background replacement. Tapi menurut saya di NVIDIA 3 fitur yang biasa kita temuin ini bisa bekerja lebih baik dan lebih optimal. Terus gak cuma itu, NVIDIA juga nambahin 2 fitur, yaitu video noise removal sesuai namanya untuk mengurangi noise pada video kita, dan satu lagi adalah fitur auto frame. Dimana kalau kita nyalain, AI-nya ini akan ngebuat webcam kita fokus ke wajah kita, terus kita juga bisa zoom in zoom out wajah kita, dan dia juga ada facial tracking juga. Kalau kita lihat fitur-fitur dari NVIDIA Studio ini semuanya menggunakan AI, termasuk fitur yang selanjutnya akan kita bahas ini, yaitu NVIDIA Omniverse. NVIDIA Omniverse adalah aplikasi dengan berbagai macam tools yang bisa kita pakai. Dia bukan cuma software sendiri aja, tapi Omniverse membantu kita untuk nyambungin beberapa aplikasi yang berbeda. Intinya, Omniverse ini bisa memudahkan kita untuk ngebuat komputer grafik simulation dan semacamnya. Kita coba breakdown si Omniverse ini. Kita bisa pakai Omniverse Create, dan Create itu kayak stage di mana kita ngebuat karakter, animasi, dan objek yang realistis. Dan ini saya bilang lebih mudah ya dibandingkan kita pakai software lain, karena si Omniverse ini dibantu dengan PhysX dan juga PhysX 5. Misalnya untuk buat mobil ini gerak. Kalau manual bakal makan banyak waktu karena kita harus bikin animasi bannya muter terus connect mobilnya ke tanah. Sedangkan kalau di Omniverse semua step tadi udah di-handle sama PhysX 5 secara real time, jadi kita tinggal gerakin mobilnya aja. Dan sisa animasinya akan dibuat lebih presisi sama PhysX. Jadi benar-benar efisien dan menghemat waktu. Terus di NVIDIA Omniverse ini juga ada fitur yang namanya Audio to Face. Jadi dia memanfaatkan fitur dari AI Facial Animation Tool untuk membantu kita mengkonvert sebuah rekaman suara menjadi animasi. Jadi kalau kita punya suara terus kita pakai audio to face, bukan hanya mulutnya aja yang gerak sesuai dengan rekaman suara kita, tapi ekspresi wajahnya juga.
Gila gak ya? Jadi wajahnya ini akan bergerak sesuai dengan nada emosi suara yang kita masukkan. Nah, untuk yang fitur audio to face ini sebenarnya adalah fitur baru dari Omniverse yang kalau misalkan kalian nonton CES 2023 kemarin, Nvidia itu udah memberikan showcase beberapa fitur yang bakal hadir di laptop Nvidia Studio dan GPU GeForce RTX series. Contohnya adalah fitur tambahan di Nvidia Broadcast yaitu Eye Contact dan juga Vignette Effect. Fitur Eye Contact ini cukup keren, sama dia bisa ngubah fokus mata kalian. Misalnya sekarang kita lagi baca skrip, tapi fiturnya ini bikin seolah-olah mata kita tetap ngelihat ke arah kamera. Dan kalau untuk Vignette Effect, ini efeknya lebih ke visual background yang lebih bakal kelihatan bagus kalau di-combine sama background blur. Dia bisa bikin efek bokeh yang bagus gitu. Selain itu juga banyak upgrade fitur dari Omniverse-nya, contohnya kayak Blender Audio to Face Integration, AI Tools, dan Avatar Cloud Engine. Oh ya, kalau kalian ingat fitur Nvidia Canvas yang di awal saya jelasin, itu kan cuma bisa 2D. Nah, nantinya ada mode di mana kita bisa ngubah gambaran di canvas kita menjadi 360 environment maps yang nantinya bisa kita pakai di 3D app seperti Blender, Unity, ataupun Omniverse. Gila ya, dunia AI ini emang canggih banget. Itu tadi cuma beberapa contoh ya, tinggal kita aja kreatifnya kayak gimana, karena sesuai dengan namanya Omniverse, Metaverse Omniverse itu luas banget. Jadi tinggal kita aja gimana mengkreatifkan otak kita. Tapi yang paling saya suka dari Omniverse itu adalah konektornya, yang ngebantu kita untuk nge-link beberapa program secara bersamaan. Jadi kita bisa nge-link si Omniverse ini dengan program kayak 3ds Max, Unreal Engine, Blender, dan aplikasi-aplikasi sejenisnya direct ke dalam Omniverse. Misalnya kita connect Blender ke Omniverse, kita bisa lanjut kerjain di Omniverse dan pakai tools yang ada di Omniverse. Kita bisa lihat semua update-nya, semuanya dengan real time. Kita nggak usah susah-susah export model kayak rendering software yang satu ke yang lainnya. Jadi di Omniverse ini kita benar-benar bisa bergerak sangat-sangat kreatif. Dan karena tema kita hari ini adalah Nvidia Studio, jadi kita bahasnya tadi ya fitur-fitur dari Nvidia Studio drivernya. Cuman kayak kurang afdol gitu ya kalau misalkan kita nggak lihat benchmark dari laptop yang kita bahas ini, terutama di bagian GeForce RTX 3050 laptop GPU-nya. Jadi di video kali ini kita fokus ke VGA-nya aja ya, si RTX Studio-nya. Pertama kita tes dulu tanpa CUDA di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K. Dan hasilnya dia rendernya itu lama banget, 21 menit 12 detik. Tapi kalau kita pakai fitur RTX Studio-nya dengan CUDA, renderingnya itu jadi jauh lebih cepat dengan 1 menit 52 detik, sama-sama ekspor ke 4K. Lanjut ke software Blender dengan template BMW, dan pertama kita tanpa CUDA itu rendernya di 3 menit 37 detik. Dan kalau misalkan kita pakai CUDA, Blender template BMW jauh lebih cepat juga, gak sampai 1 menit, cuma di 53 detik aja. Terus untuk Asus VivoBook Pro ini GPU-nya kita tes juga untuk sistem temperaturnya kayak gimana, dan hasilnya ketika kita tes di TimeSpy stress test, dia juga lolos dengan stability score yang tinggi banget, 99,1%. Kalau untuk fast track-nya dia dapat 10.220 dan TimeSpy-nya dapat 4.527. Sebenarnya Studio Driver ini bukan untuk gaming, tapi kalau misalkan kalian bosen ngedit, bosen kreatif, dan pengen main game, masih bisa juga pakai driver ini. Dan ini kita tes main game pakai Studio Driver ya. Pertama kita coba di game Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya medium bukan lowest ya. Dan hasilnya dia dapat FPS yang sangat playable untuk dimainkan dengan 60 FPS. Lanjut ke game AAA lain yang butuh grafik card, kita coba di Watch Dogs Legion dengan resolusi Full HD, grafiknya juga ada di medium, di LSS-nya ada di performance. Dan hasilnya untuk average FPS dia dapat 60 FPS juga, maksimum FPS di 87, minimum FPS-nya drop-dropnya itu cuma di 34 FPS. Jadi angka yang juga masih playable untuk dimainkan. Game terakhir kita coba di game yang ada fitur ray tracing-nya, yaitu si Cyberpunk. Dengan grafik settingnya low tapi fitur ray tracing-nya nyala, dan hasilnya seperti yang kalian lihat di sini, dia masih playable untuk dimainkan, ada di average 60 FPS dan stabil. Jadi walaupun pakai Studio Driver tapi masih bisa digunakan untuk main game. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video tentang Nvidia Studio Driver. Kalau kalian tanya driver mana yang paling cocok buat device saya, kalau misalkan laptop ya lihat aja badge atau stikernya. Kalau misalkan ada tulisan GeForce RTX Studio, berarti itu ditujukan untuk konten kreator. Jadi kalian downloadnya ya yang RTX Studio. Tapi apakah RTX Studio ini nggak bisa digunakan untuk gaming? Jawabannya tetap bisa kok. Dan intinya tujuan dari Nvidia Studio Driver ini dibuat untuk mempermudah segala pekerjaan di bidang kreatif, terutama software-software rendering yang berat kayak editing, graphic design, 3D animation. Jadi Nvidia menggunakan AI dan machine learning untuk improve performa dan efisiensi aplikasi tersebut. Dan gak cuma itu aja, bahkan AI-nya ini dibuat agar bisa mempercepat proses rendering dan transcoding yang biasanya memakan waktu yang lebih banyak. Intinya
graphic card kalian yang ada di laptop entah di PC kalian, kalau udah ada Nvidia-nya itu kalian harusnya memanfaatkan dengan lebih baik. Karena fiturnya udah disiapkan banyak banget sama Nvidia. Sayang banget kalau misalkan kalian gunakan hanya untuk nge-game, editing, dan rendering. Udah itu aja. Sayang banget kan, padahal kan fitur AI-nya ini udah disiapin sama Nvidia. Saya Dika Sabdi and see you on the next video. Bye-bye.